Langsung saja di sini saya akan menjelaskan cara mencari tingkat bunga pada sebuah pinjaman. Berdasarkan brosur pinjaman yang saya dapat pada sebuah bank, di mana pinjamannya itu sebesar 150 juta yang diangsur selama 24 bulan sebesar Rp6.648.092. Jadi dapat kita buatkan kasus seperti ini. Pada sebuah pinjaman sebesar 150 juta yang pelunasannya diangsur dalam 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp6.648.092 setiap awal bulan, maka tentukan besar bunga yang berlaku. Jadi yang diketahui adalah P sebesar 150 juta. Dan angsurannya itu sebesar Rp6.648.092 dan N sebanyak 24. Ditanyakan tingkat bunga atau I. Jadi langkah awalnya adalah menentukan tingkat bunga awal yang dimisalkan sebagai I1. Di sini saya mengambil I1 sama dengan 6% PA. Atau jika dikonversikan ke dalam bulan 0,005. Maka tingkat bunga yang berlaku yaitu 0,005. Untuk nilai sekarang dari angsuran tersebut dapat dirumuskan sebagai P1 sama dengan angsuran dikali dengan 1 dikurang V atau faktor akumulasi dipangkatkan dengan N per tingkat bunga dikali faktor akumulasi. Angsurannya sebesar Rp6.648.092 dikali dengan 1 dikurang V itu bisa dirumuskan sebagai 1 ditambah dengan tingkat bunganya yaitu 1 ditambah 0,005 dipangkatkan dengan minus N atau minus 24 per tingkat bunga jadi 0,005 dikali dengan faktor akumulasi 1 ditambah tingkat bunganya 0,005 pangkat minus 1. Jadi angsuran Rp6.648.092 dikali dengan hasil dari 1 dikurang 1,005 pangkat dengan minus 24. Hasilnya 0,11281 dibagi dengan hasil dari 0,005 dikali dengan 1,005 pangkat minus 1 yaitu 0,00498. Di mana di sini didapat P1-nya sebesar 150 juta sekian-sekian atau 150.750.010 Rp10,5. Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat bunga kedua yang dimisalkan sebagai I2-nya. Di sini I2-nya harus lebih besar dari I1 supaya nilai pinjaman kedua lebih kecil dari pinjaman awalnya. Jadi di sini saya misalkan I2-nya sebesar 6,5% PA. Atau jika dikonversikan ke dalam bulan hasilnya itu 0,0054. Jadi tingkat bunga yang digunakan adalah 0,0054. Nilai sekarang dari angsuran tersebut dapat dirumuskan sebagai P2 sama dengan angsuran dikali dengan 1 dikurang faktor akumulasi pangkat N per I atau tingkat bunga dikali faktor akumulasi. Angsurannya Rp6.648.092 dikali 1 kurang faktor akumulasi itu 1 ditambah I atau 1 ditambah 0,0054 dipangkatkan N atau pangkat minus 24 per I 0,0054 dikali dengan faktor akumulasi 1 ditambah 0,0054 pangkat minus 1. Angsurannya 6.648.092 dikali dengan hasil
1 dikurang 1,0054 pangkat minus 24 itu adalah 0,12125 per 0,0054 dikali dengan 1,0054 pangkat minus 1, di mana hasilnya itu adalah 0,00539. Jadi didapat P2-nya sebesar 149.614.786 rupiah di koma 8. Jadi selanjutnya dengan menggunakan interpolasi linear, tingkat bunga yang berlaku pada angsuran tersebut dapat dirumuskan dengan I dikurang I2-nya per I1 dikurang I2 sama dengan P dikurang P2 per P1 dikurang P2. Jadi I sama dengan I2-nya tadi 0,0054 per I1-nya 0,005 dikurang dengan I2 0,0054 sama dengan P atau pinjaman awalnya 150 juta dikurang P2-nya 149 juta sekian per P1-nya 150 juta 750.000 10,5 dikurang P2 149 juta 614.786 rupiah di koma 8. Jadi I dikurang 0,0054 per 0,005 dikurang dengan 0,0054 jadi minus 0,0004 sama dengan 150 juta dikurangkan dengan P2 jadi 385.213 rupiah di koma 19 per P1-nya dikurang dengan P2 jadi 435.223 rupiah di koma 68. Kemudian I dikurang 0,0054 sama dengan hasil dari ini yaitu 0,339328012 dikali dengan 0,004 dikali dengan minus 0,004. Jadi I dikurang 0,0054 hasil perkalian dari 0,339328012 kali minus 0,004 itu adalah minus 0,00141387387. Jadi I sama dengan yang ini dijumlahkan dengan ini karena minus pindah ruas jadi positif jadi minus 0,00141387 ditambah 0,0054 jadi positif 0,0053 atau bisa dibulatkan menjadi 0,005. Jika dikonversi ke tahun setara dengan 6%. Jadi tingkat bunga yang berlaku pada pinjaman tersebut adalah sebesar 6%. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengerjaan amortisasi hutang menggunakan tabel amortisasi, di mana tabel amortisasi ini terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama kolom periode. Untuk kolom periode di sini saya sudah menuliskan pada periode pertama sampai periode 24. Karena diketahui di brosurnya itu periodenya itu terdiri dari 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian kolom kedua besar angsuran. Besar angsurannya ini diketahui di soal sebesar diketahui di brosur itu sebesar 6.648.092 rupiah.
Kemudian besar bunga angsuran diperoleh dari tingkat bunga. Misalkan di sini tingkat bunganya diketahui sebesar 0,005. Jadi tinggal dikalikan dengan pinjaman. Selanjutnya, untuk besar pokok angsurannya diperoleh dari besar angsuran dikurang dengan besar bunga angsuran. Selanjutnya, sisa pinjaman. Sisa pinjaman itu diperoleh dari sisa pinjaman pada bulan sebelumnya dikurangi dengan besar pokok angsuran. Di sini sisa pinjamannya sudah saya tuliskan sebesar 150 juta. Selanjutnya, langsung saja kita ke periode pertama atau bulan pertama untuk kolom besar angsuran. Besar angsurannya yaitu sebesar Rp6.648.092. Untuk besar angsuran kita kunci saja karena semua besar angsuran dari periode pertama sampai 24 itu sama. Jadi kita kunci, kemudian kita tarik saja ke bawah. Terus untuk besar bunga angsuran pada bulan pertamanya itu tingkat bunganya kita kali dengan sisa pinjaman yaitu sebesar 150 juta. Sehingga diperoleh besar bunga angsuran untuk bulan pertama yaitu 750.000. Selanjutnya besar pokok angsuran kita langsung saja kurangkan antara besar angsurannya dengan besar bunga angsuran. Jadi diperoleh besar pokok angsuran untuk bulan pertama atau periode pertamanya yaitu Rp5.898.092. Selanjutnya sisa pinjaman. Sisa pinjamannya yaitu diperoleh dari sisa pinjaman sebelumnya dikurang dengan besar pokok angsuran pada bulan pertama. Jadi di sini terlihat bahwa untuk sisa pinjaman pada periode pertama atau bulan pertama yaitu sebesar Rp144.908. Jadi sisa pinjaman pada bulan pertama atau periode pertama yaitu Rp144.101.908. Lanjut ke periode kedua atau bulan kedua, besar angsuran tetap, kemudian besar bunga angsurannya diperoleh dari tingkat bunga dikali dengan sisa pinjaman pada periode pertama. Jadi diperoleh besar bunga angsuran pada bulan kedua yaitu Rp720.510. Selanjutnya besar pokok angsuran diperoleh dari pengurangan antara besar angsuran dengan besar bunga angsuran, sehingga diperoleh besar pokok angsuran pada bulan kedua yaitu Rp5.927.582. Untuk sisa pinjamannya kita kurangkan antara sisa pinjaman pada bulan pertama dikurang dengan besar pokok angsuran pada bulan kedua. Jadi di sini diperoleh sisa pinjaman pada periode kedua atau bulan kedua yaitu sebesar Rp138.174.326. Selanjutnya periode ketiga atau bulan ketiga besar angsuran tetap. Untuk besar bunganya diperoleh dari tingkat bunga dikali dengan sisa pinjaman pada bulan kedua, sehingga diperoleh besar bunga angsuran pada bulan ketiga yaitu Rp690.872. Selanjutnya besar pokok angsurannya diperoleh dari besar angsuran dikurang dengan besar bunga angsuran. Diperoleh besar pokok angsurannya yaitu Rp5.957.220. Untuk sisa pinjaman diperoleh dari sisa pinjaman pada bulan kedua dikurang dengan besar pokok angsuran. Jadi untuk sisa pinjaman pada bulan ketiga atau periode ketiga yaitu sebesar Rp132.217.105. Supaya cepat kita langsung saja untuk periode keempatnya sampai dengan 24. Untuk kolom besar bunga angsuran
langsung saja kita kunci untuk bagian tingkat bunga. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini itu besar bunganya masih ada yang kosong karena untuk yang sisa pinjaman atau kolom sisa pinjaman itu masih ada yang belum terisi. Jadi otomatis untuk besar bunganya juga masih ada yang 0. Kemudian langsung saja kita ke besar pokok angsuran. Untuk besar pokok angsurannya itu di sini kita langsung tarik saja ke bawah. Di sini juga untuk besar pokok angsuran nilainya itu sama karena untuk bunga angsuran di sini ada yang 0. Jadi otomatis untuk besar pokok angsurannya juga dipengaruhi oleh besar bunga. Terus sisa pinjamannya langsung kita tarik ke bawah. Diperoleh minus Rp12. Jadi di sini terlihat bahwa pada periode ke-24 itu sisa pinjamannya sebesar minus Rp12. Artinya pinjamannya sudah selesai. Jadi sekian pembahasan dari saya mengenai tabel amortisasi berdasarkan brosur yang saya dapat pada sebuah bank. Selanjutnya kita ingin membuat tabel dana pelunasan, di mana tabel dana pelunasan itu terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom durasi. Durasi di sini saya sudah isi durasi sampai dengan durasi ke-24 karena diketahui N-nya sebanyak 24 kali. Kemudian pembayaran bunga. Pada pembayaran bunga ini kita peroleh dari nilai pinjamannya dikali dengan tingkat bunga pinjaman. Kemudian kolom deposito dana pelunasan diperoleh dari pinjaman dibagi dengan nilai SN atau nilai akhirnya. Kemudian pada bunga pelunasan diperoleh dari jumlah dana pelunasan pada bulan sebelumnya dikali dengan tingkat bunga dana pelunasan. Kemudian jumlah dana pelunasan diperoleh dari jumlah dana pelunasan pada bulan sebelumnya ditambah dengan deposito dana pelunasan ditambah dengan bunga pelunasan. Untuk jumlah pinjaman bersih diperoleh dari besar pinjamannya dikurang dengan jumlah dana pelunasan. Jadi langsung saja kita ke kolom pembayaran bunga pada bulan pertama, yaitu diperoleh dari besar pinjaman dikali dengan tingkat bunga pinjaman. Diperoleh Rp750.000. Untuk deposito dana pelunasan, terlebih dahulu kita cari dulu nilai SN-nya. Di mana nilai SN itu 1 ditambah dengan tingkat bunga dana pelunasan, kemudian dipangkatkan dengan N, dikurang dengan 1, baru dibagi dengan tingkat bunga dana pelunasan, diperoleh 25,551,12982. Jadi depositonya dapat kita hitung. Nilai pinjamannya dibagi dengan nilai SN yang kita dapat tadi. Untuk bunga pelunasan pada bulan pertama masih 0. Jumlah dana pelunasannya kita jumlahkan antara deposito dana pelunasan dengan bunga pelunasan. Jumlah pinjamannya 150 juta dikurangi dengan jumlah dana pelunasan. Jadi di sini kita dapat lihat jumlah dana pelunasan pada bulan pertama sebesar 5.870.582, sehingga sisa pinjamannya sebesar 144.129.418 rupiah.
Selanjutnya kita ke pembayaran bunga kedua atau durasi kedua. Untuk pembayaran bunganya tetap, yaitu pinjaman dikali dengan tingkat bunga pinjaman. Untuk depositonya juga tetap 150 juta atau pinjamannya dibagi dengan SN atau nilai akhir. Untuk bunga pelunasan diperoleh dari jumlah dana pelunasan pada bulan pertama dikali dengan tingkat bunga dana pelunasan. Jadi bunga pelunasan pada bulan kedua yaitu 31.701. Untuk jumlah dana pelunasannya kita jumlahkan dana pelunasan pada bulan pertama dengan deposito dana pelunasan dan juga bunga pelunasannya. Jumlah pinjaman bersihnya pada bulan kedua 150 juta atau besar pinjamannya dikurang dengan jumlah dana pelunasan pada bulan kedua. Kita peroleh 138.227.135. Kemudian bulan ketiga pembayaran bunganya juga tetap, yaitu pinjaman dikali dengan tingkat bunga pinjaman tetap 750.000. Depositonya juga tetap, yaitu pinjaman dibagi dengan nilai akhir. Untuk bunga pelunasannya diperoleh dari jumlah dana pelunasan pada bulan kedua dikali dengan tingkat bunga dana pelunasan. Jadi bunga pelunasan pada bulan ketiga yaitu Rp63.573. Jumlah dana pelunasannya diperoleh dari jumlah dana pelunasan pada bulan kedua ditambah dengan deposito dana pelunasan pada bulan ketiga ditambah dengan bunga pelunasan pada bulan ketiga. Untuk sisa pinjaman atau jumlah pinjaman bersihnya diperoleh dari sisa pinjaman awal dikurang dengan jumlah dana pelunasan. Diperoleh 132.292.980 rupiah. Untuk bulan keempat sampai 24 kita langsung tarik saja supaya cepat. Jadi pembayaran bunganya kita kunci dulu, karena untuk pembayaran bunga pada durasi ke-1 sampai dengan ke-24 itu tetap. Jadi langsung kita tarik saja ke bawah sampai dengan durasi ke-24. Kemudian depositonya juga tetap. Jadi kita kunci. Kemudian ditarik juga ke bawah sampai dengan durasi 24. Kemudian bunga pelunasannya di sini untuk bunga pelunasan kita kunci yang ke-6 atau tingkat bunga dana pelunasannya. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini untuk bunga pelunasan pada bulan ke-5 sampai dengan 24 masih 0 karena jumlah dana pelunasan di sini masih kosong dari jumlah dana pelunasan pada durasi ke-4 sampai 24-nya. Jadi langsung saja kita cari dulu jumlah dana pelunasan pada bulan ke-4 sampai 24. Di sini kita langsung tarik saja ke bawah. Jadi otomatis juga bunga pelunasannya terisi semua. Jadi langsung ke jumlah pinjaman bersih atau sisa pinjamannya. Di sini kita harus kunci dulu yang bagian besar pinjaman awalnya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan durasi ke-24. Jadi di sini
0 untuk sisa pinjamannya. Jadi berarti pinjamannya ini sudah selesai atau lunas. Jadi sekian dari saya mengenai tabel dana pelunasan.